Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Amirul Fatah, Raihatul Jannah, Muhammad Andriawan Saputra, Lailatul Makfiroh, Tias Raudatul Mufidah akan mempresentasikan materi tentang analisis regresi. Yang pertama adalah pengertian analisis regresi. Analisis regresi atau peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang, berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih X variabel bebas terhadap Y variabel terikat, dengan maksud untuk meramalkan nilai Y. Tujuan analisis regresi adalah untuk mendapatkan pola hubungan secara matematis antara X dan Y. Mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap Y dan memprediksi Y jika nilai X diketahui. Sehingga dalam suatu persamaan regresi terdapat dua macam variabel, yaitu variabel dependent, variabel terikat, respon, dan variabel independent, variabel bebas, prediktor. Selanjutnya adalah hubungan antar variabel. Pada analisis regresi terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas, variabel prediktor, dan variabel terikat, variabel respon. Penentuan jenis variabel dalam beberapa hal tidak mudah dapat dilaksanakan. Yang pertama adalah studi yang cermat, diskusi yang seksama, berbagai pertimbangan, kewajaran masalah yang dihadapi, dan pengalaman yang akan membantu memudah penentuan. Variabel yang mudah didapat atau tersedia sering digolongkan ke dalam variabel bebas. Variabel bebas sering dinotasikan dengan X1, X2, Xk, K1. Sedangkan variabel terikat dinotasikan dengan Y. Misalnya, untuk kasus hasil panen dan jumlah pupuk yang digunakan sebaiknya dipilih Y, hasil sama dengan hasil panen. Sedangkan jumlah pupuk dinotasikan dengan X. Seperti dikatakan di atas, hubungan fungsional akan dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik. Yang selanjutnya disebut persamaan regresi yang akan tergantung pada parameter-parameternya. Saya Raihatul Jannah akan menjelaskan tentang macam-macam analisis regresi. Untuk yang pertama yaitu regresi linear sederhana, yaitu regresi yang membuat diagram pencar membentuk garis lurus. Regresi linear terdiri atas regresi linear sederhana, yaitu satu variabel bebas, dan regresi linear berganda atau lebih dari satu variabel bebas. Untuk yang kedua yaitu regresi nonlinear ganda. Regresi nonlinear ganda yaitu regresi yang membuat diagram pencar tidak membentuk garis lurus tetapi membentuk pola tertentu, meliputi parabolik, eksponen, geometrik, logistik, dan hiperbolik. Regresi linear sederhana. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Adapun persamaan umum dari regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y di sini menerangkan tentang variabel dependen atau variabel terikat, X variabel independen atau variabel bebas, kemudian A menerangkan tentang konstanta atau nilai dari Y apabila X sama dengan 0. Adapun untuk simbol B menerangkan tentang koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Contoh pada regresi sederhana. Ada jumlah uang saku yang diterima mahasiswa dipengaruhi dengan jarak tempuh dari rumah ke kampus. Apabila didasarkan dari penjelasan logis, maka semakin dekat jarak rumah dengan kampus, maka akan semakin kecil nilai uang saku mahasiswa. Sebaliknya, apabila semakin jauh jarak tempuh dari rumah ke kampus, maka akan semakin besar jumlah uang saku mahasiswa. Sehingga jarak tempuh dari rumah ke kampus merupakan variabel X akan mempengaruhi nilai uang saku mahasiswa
yang merupakan variabel Y secara positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Mafiro. Saya akan mempresentasikan tentang regresi nonlinear atau ganda. Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan atau naik turunnya variabel dependen atau kriterium. Bila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Persamaan regresi untuk dua prediktor adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Persamaan regresi untuk tiga prediktor adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3. Persamaan regresi untuk N prediktor adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4 plus 4X4. Untuk bisa membuat ramalan melalui regresi, maka data setiap variabel harus tersedia. Selanjutnya, berdasarkan data itu, peneliti harus dapat menemukan persamaan regresi melalui perhitungan. Lalu selanjutnya ada manfaat menerapkan analisis regresi. Yang pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. 2. Untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. 3. Meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh aplikasi dalam SPSS. Nah, contoh yang kami buat dari kelompok 7 akan ditampilkan dalam analisis multiple linear regressions menggunakan SPSS. Nah, adapun kasusnya adalah sebagai berikut. Harga suatu produk pada beberapa minggu mengalami fluktuasi. Nah, fluktuasi itu adalah suatu lonjakan harga atau ketidakpastian harga yang menimpa produk-produk tertentu. Nah, dengan kondisi ini diperkirakan kondisi ini mengaruhi tingkat penjualan atau tingkat daya beli konsumen. Di sisi lain juga, banyak iklan telah mendongkrak tingkat penjualan. Nah, lalu bagaimana pengaruh harga produk dan iklan terhadap penjualan suatu produk? Dari kondisi tersebut, penjualan dapat diartikan dengan variabel dependen yang dinotasikan sebagai Y terhadap variabel independen berupa harga dan iklan yang dinotasikan dengan X. Kemudian pengamatan akan dilakukan dengan mengambil random data 10 minggu penjualan. Data berupa jumlah unit penjualan mingguan, kemudian harga rupiah produk minggu bersangkutan, kemudian banyaknya iklan yang ditandai dengan besarnya rupiah biaya iklan yang dikeluarkan pada minggu bersangkutan. Dari kasus di atas dapat didapatkan data jumlah penjualan Y, data harga produk X1, dan data biaya iklan X2 seperti contoh gambar pada slide tersebut. Kemudian setelah itu bagaimana kita menganalisisnya? Nah, setelah kita mengisi data pada SPSS, nah, editor bisa mengikuti langkah sebagai berikut. Nah, langkah pertama, kita klik menu pada Analyze yang ada di atas. Nah, contohnya ada di gambar presentasi slide. Nah, kemudian kita pilih regression, kemudian akan muncul kotak lagi. Nah, di situ ada pilihan banyak, ada linear, growth estimation, dan lain-lain. Nah, kita pilih linear. Nah, setelah kita memilih linear, langkah kedua akan muncul yaitu namanya dialog box, yaitu linear regressions. Kemudian pada linear regressions, form dependent kita isi dengan variabel Y, dan kemudian form independent kita isi dengan variabel X1 dan variabel X2 seperti gambar
di slide. Nah, langkah ketiga, kita klik statistik yang ada di bawah. Nah, akan muncul lagi dialog box linear regression statistik. Dalam hal ini, kita perlu centang yaitu estimates pada regression coefficients, kemudian model fit, deskriptif, dan Durbin-Watson pada kotak residual. Nah, setelah kita centang semua itu, maka kita klik continue untuk kembali ke dialog box linear regressions. Selanjutnya yaitu langkah keempat, pada dialog box linear regression, klik plots, muncul dialog box linear regression sama dengan plot. From y-axis masukkan, sudah seperti dalam gambar ya. Lalu langkah kelima juga sudah dalam gambar, bisa dibaca dan juga dipahami. Langkah ketujuh yaitu langkah yang terakhir, pada dialog box linear regression, klik OK. Hasil lengkap SPSS dijadikan dalam satu file output dengan tersusun rapi sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki di atas. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.